Harapan merupakan perwujudan mimpi. Tak perlu takut untuk bermimpi. Hidup yang baik tuh hidup berguna untuk orang lain, itu aja. Aku belajar dari mereka bahwa dalam keterbatasan kita bisa tetap berbagi. Are you ready? Ready! Okay, let's go. Let's go! Clap your hands! If you're happy and you know it, happy and you know it. Setiap Rabu, aku mengajak murid-murid SDN Paradowane, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berkeliling desa. Assalamualaikum! English on the Road. Begitulah kami menamai kegiatan ekstrakurikuler ini. Chick down, everybody chick McDonald. Hands up, iya iya yo. Coconut tree. Coconut tree. Aku memperkenalkan kosakata dari benda-benda yang mereka temui. Fence. Bamboo. 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 Grandfather. Dog. A female deer. English on the Road merupakan metode efektif belajar bahasa Inggris. Dengan praktik langsung seperti ini, anak-anak lebih cepat menghafal dan mudah memahami. Semula bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang ditakuti. Lala, ketangkap Lala. Excuse me. Excuse me. Excuse me. 2 tahun lalu, Marlita Putri Ekasari, pengajar muda Gerakan Indonesia Mengajar Angkatan kelima, menggagas English on the Road. Sejak itulah banyak murid yang tertarik belajar bahasa Inggris. Hat. 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 Peminat ekstrakurikuler ini tak hanya murid SDN Paradowane saja. Terkadang, murid SMP dan SMA di desa kami ikut serta. Seperti murid-murid, aku juga selalu antusias mengawal kegiatan English on the Road. Karena saya backgroundnya bahasa Inggris, ya saya ahlinya di dalam bahasa Inggris, ya saya mencoba memotivasi mereka dari sisi itu gitu loh. Itu keahlian saya, dan kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau gitu. 10 people. 10. 10 orang. Aku juga mengembangkan kemampuan bahasa Inggris murid-murid melalui permainan. Cheese. Go left. Go right. Kosakata merupakan pondasi pembelajaran, awal pemahaman. Go left. Aku sengaja menggunakan kata-kata sederhana yang bisa diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Pegang pundak teman di depannya. Ayo sekarang, yang grup yang salah, ada hukuman. Hukumannya apa, Jo? Joget. Oke, are you ready? Ready.
Maju tuh. Go forward. Go forward. Aku membiasakan mereka mendengar kata-kata yang sama berulang kali agar lebih mudah mengingat. Selain mengasah kemampuan berbahasa Inggris, permainan ini juga menempa kerjasama tim dan kekompakan. Setiap tim harus bergerak bersama mengikuti aba-aba. Kuncinya kembali. The opposite, oke? Go forward. Langkah tuh. Go forward. Go backward. Go forward. Yang salah harus maju dan bernyanyi. Kamera, action. Ilingki idimi, miriki ningiji, dilingi tiviri, meliti kiniji, siap dilingi, pilingi, iling, itu Jadi mempersiapkan anak-anak mampu bersaing di ya at least tingkat nasional gitu. Walaupun mungkin Parado bukan daerah pariwisata dan tidak ada bule yang rutin datang ke sini. Hello, my name is Rahmawati. I go to SDN Paradowane. My hobby is volleyball. Hello my best friend, my name is Nur Fadila. I go to SDN Paradowane. I am 12 years old. My hobby are reading, writing, volleyball, and jogging. Hi, my name is Firman Sa. My nickname Firman. I go to SDN Paradowane. My hobby player football. I want to be a doctor. Doctor work in the hospital. Thank you. See you next time. See you next time my best friend. Konsep hukuman seperti ini membuat murid-murid lebih berkonsentrasi mendengarkan aba-aba. Sekaligus menumbuhkan jiwa kompetitif untuk menjadi yang terbaik, serta mengasah keberanian tampil di muka umum. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu. Maju. Dan mendukung terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan selalu. Kelak, malaikat-malaikat kecil inilah yang akan mengharumkan nama Parado. Give me S. Give me S. Give me D. Give me day. Give me N. Give me N. SDN. Paradowane. Oke. Bahasa Inggris dan anak-anak bukan dunia baru bagiku, Rika Amelia. Setelah menyelesaikan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang, aku mengajar di sebuah lembaga bahasa asing terkemuka. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana bahasa Inggris. Bersama beberapa teman kuliah, aku menginisiasi gerakan mengajar bahasa Inggris gratis bagi anak-anak panti asuhan di Padang. Demi bertemu anak-anak di pelosok negeri, aku melepaskan karir, lalu bergabung dengan gerakan Indonesia Mengajar sebagai pengajar muda Angkatan 6. Aku mengabdi selama 1 tahun di Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Sebuah surga kecil di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Parado bisa ditempuh kurang lebih 1,5 jam dari kota Bima. Perjalanan menuju ke sana harus melewati bukit. Nadi kehidupan berdenyut di bendungan Pela Parado yang resmi berfungsi tahun 2006 lalu. Mayoritas warga Parado bekerja sebagai petambak ikan mujair.
Mereka mendirikan keramba di atas bendungan Pela Parado. Hasil panen biasanya dijual hingga ke Kota Bima. Warga juga memanfaatkan air bendungan untuk mengairi sawah tada hujan yang hanya panen setahun sekali. Namun, ada kearifan lokal yang tumbuh subur sepanjang tahun, yaitu tradisi turun padi, di mana warga datang mengumpulkan padi untuk membantu warga lain yang akan menggelar hajatan. Namun nilai luhur saja tak cukup untuk memajukan suatu daerah. Butuh roda pendidikan untuk menggerakkan masyarakat. Sayangnya, keelokan surga kecil ini berbalut potret pendidikan yang jauh dari kemajuan. Aku mengajar di SDN Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada 18 guru lainnya di sini. 4 guru berstatus pegawai negeri, 4 tenaga honor daerah, dan 9 tenaga sukarela. Kami mengajar 266 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan kelas. Sejak 2007, sekolah kami kekurangan lokal kelas, sehingga murid kelas 2 dipisah dalam 2 sesi, kelas pagi dan siang. Musola pun kami ubah menjadi ruang kelas tambahan. Sementara perpustakaan harus menyatu dengan ruang guru. Dalam segala keterbatasan, semangat murid-murid dan para guru justru tak berbatas. Sekolah kami memiliki 12 duta kebersihan yang dipilih tiap semester. Kriterianya rajin menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Duta kebersihan berasal dari kelas 3 sampai 6. Duta kebersihan menginspirasi murid-murid lain untuk menjadi lebih baik, termasuk membiasakan cuci tangan dengan sabun. Empat B, 3B. 5B, 5A. Seminggu sekali mereka memeriksa kebersihan kuku teman-temannya. Gosok gigi. Mana kuku? Ih. Selain duta kebersihan, sekolah kami juga memiliki 12 duta baca.
Mereka adalah murid-murid yang sudah pandai membaca, rajin mengunjungi perpustakaan, dan Uma Baca Endai. Dalam bahasa Bima, Uma Baca Endai berarti rumah baca kami. Sejak ada rumah baca ini kan, sejak saya masuk di sini ya, saya lihat perkembangannya sangat bagus. Buat yang kurang bisa baca, misalnya diajak sama teman-temannya ke sini, jadi perkembangannya jadi semakin baik gitu. Kami memanfaatkan rumah dinas guru di belakang sekolah untuk menyimpan koleksi buku cerita. Disinilah Duta Baca mengajar teman-teman atau adik-adik kelasnya yang belum lancar membaca. Biasanya Uma Baca Endai ramai saat jam istirahat atau sepulang sekolah. Saya di sini sebagai ketuanya. Satu minggu saya datang ke sini terus. Ke sana saya mau periksa ada yang piket atau tidak ada yang piket. Rotan? No. Yang bisa tunjukin rotan di mana? Ini. Mana? Ini, Bu. Mana rotan? Ini, Bu. Dari Bapak apa? Bapak Iwan. Bapak Iwan. Isinya apa kemarin? Uma Baca Endai juga menjadi wadah berkreasi. Hari ini misalnya, aku mengajak anak-anak membuat kartu Natal. Idul Fitri lalu, mereka mendapat kiriman kartu ucapan dari teman-teman di Rote. Murid-muridku yang seluruhnya Muslim memang bersahabat pena dengan murid-murid pengajar muda di Rote. Tak sekedar melatih korespondensi, persahabatan jarak jauh ini juga mengajarkan mereka indahnya toleransi beragama. Di Uma Baca Endai tumbuh kreativitas, sekaligus kepedulian anak-anak Paradowane terhadap sesama. Bawa pulpennya. Ayo antri. Antri. Wah, Sabar. Iya. Murid-muridku memang aktif dan lincah. Untuk memaksimalkan kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh mereka, aku menerapkan konsep soal berjalan. Setiap murid mencari soal yang sudah ditempelkan di bagian tubuh temannya. Mereka lebih semangat nyatat soal. Biasanya kan itu kalau kelas 5 cuman scavenger hunt yang cari-cari harta karun kayak tadi itu kan, ditempel di mana gitu, nanti mereka cari. Jadi anak-anak yang biasanya bengong nggak catat itu jadi kayak semangat kan, bilang Gomi berapa di catat, walaupun jawabannya salah tapi ya udahlah ya, mereka bikin aja itu udah alhamdulillah banget. Kesempatan bergerak ke sana kemari sambil menyelesaikan tugas membuat murid-muridku semangat. Tanpa sadar, mereka telah berhasil menaklukkan hafalan perkalian. Kelompok 2. Jauh dari pusat kemajuan tak menghentikan langkah anak-anak Paradowane untuk maju. Seminggu sekali mereka berlatih untuk menghadapi Olimpiade Sains. Aku membagi murid dalam beberapa kelompok kerja. Kebetulan kami mendapat kiriman paket dari para peserta Festival Gerakan Indonesia Mengajar FGIM. Paket berisi alat-alat dan bahan percobaan sains. Hari ini kami mencoba praktikum sederhana. Setiap kelompok harus menggunakan bahan-bahan percobaan yang mudah didapat di sekitar mereka. Sebenarnya emang belajar sains kan tidak bisa dilepaskan dari percobaan-percobaan, karena ya percobaan itu mau tidak mau menguatkan pelajaran yang sudah diberikan. Jadi misalnya ya udara yang bergerak disebut angin, itu sudah diajarkan sebelumnya, tapi ya mereka perlu pembuktian gitu. Oh benar ya, udara yang bergerak yang disebut angin itu ternyata bisa menghasilkan energi juga gitu.
Selain mengajar matematika di kelas 5, aku juga mengajar bahasa Inggris dan IPA di kelas 6. Aku juga memakai wayang sebagai media pengantar materi pelajaran. Suatu hari kupu-kupunya sedang terbang. Gagasan ini lahir dari hobiku menggambar. Yuk, ditangkap sama Muslim. Iya. Jaring kupu-kupunya masuk ke dalam jaring. Lalu Muslim mengeringkan kupu-kupunya, ditaruh di dinding seperti ini jadi hiasan. Kira-kira kalau Muslim kayak begitu terus, kupu-kupu juga akan ikut punah. Boleh nih kita mengambil kupu-kupu? Boleh. Gambar dan warna membantu murid-muridku lebih mudah memahami materi pelajaran. Polisi hutan, pemburu, datanglah pemburu dengan pistolnya yang panjang. Ciu, mati. Ciu, mati. Ciu lagi, mati lagi. Kira-kira kalau misalnya banyak pemburu liar begini, apa yang terjadi dengan punah? Kan sudah punah nih semuanya. Setelah pengantar, murid-murid mengerjakan soal dengan menggunakan semantic mapping Yang sudah itu dinosaurus dan untuk mengetes sejauh mana mereka memahami pelajaran. Oke, jadi ada 3 yang harus dikelompokkan. Pertama, hewan. Yang kedua, tumbuhan yang hampir punah. Dan yang ketiga adalah usaha-usaha yang harus kita lakukan. Oke, masing-masing dapat 1. Jamblang tumbuhan. Jiwa kompetitif mereka terkadang membuatku kewalahan. Itu kan karena anak kelas 6 ini cukup pemaksaannya itu terlalu tinggi gitu ya, jadi kayak misalnya temannya yang nggak bisa, mereka suka nggak sabaran gitu, kayak mereka temannya lagi mikir kan saya ibu gitu kan, padahal temannya lagi mikir gitu, makanya suka saya ingetin, ayo tidak ada unsur pemaksaan ya. Jadi ya lebih kayak gitu sih, ngontrol emosi mereka yang susah itu anak-anak. Aku dibantu duta perdamaian untuk mengawasi perilaku murid-murid selama jam pelajaran berlangsung. Murid-murid yang berperilaku kurang baik mendapat hukuman. Stiker yang mereka kumpulkan akan dikurangi. 4, 5, 6. Sementara murid yang tertib dan bisa mengerjakan soal-soal dengan benar akan mendapat tambahan stiker. Ini 2 kali 2, 4. 26 kurang 4, 22. 1 tiket 10 stiker. Jika berhasil mengumpulkan stiker dalam jumlah tertentu, mereka berhak mendapat golden ticket. Dengan golden ticket ini, murid-murid bisa menonton film gratis di rumahku. Oke, silakan. Oke. Apresiasi seperti ini untuk memacu semangat mereka sekaligus mengajarkan pentingnya berperilaku baik. Gerakan Indonesia Mengajar mulai menempatkan pengajar muda di Desa Paradowane 3 tahun lalu. Seperti pengajar muda pertama dan kedua, aku juga memperkenalkan metode belajar kreatif. Ya, sekarang kita akan memetik soal. Kalian akan memetik sendiri soal. Mau? Beberapa guru sudah mengaplikasikan metode ini. Salah satunya Ibu Nutfah. 3, ambil soalnya.
saya melakukan misalnya metode ceramah saja akan membosankan siswa. Ini kan saya gabungkan antara mereka yang visual dengan cara melihat, terus pendengaran, dan yang ketiga adalah gerak siswa. Kecintaan Ibu Nutfah pada dunia pendidikan ia wujudkan dengan menjadi tenaga sukarela di SDN Paradowane. Contoh gini, Bu. Mengadakan penyuluhan bagaimana keselamatan di jalan. Sekarang kita akan menuju ke Kuta. Sudah siap? Siap! Ya, sekali lagi. Siap? Siap! Oke, let's go. 7 dari 9 sekolah dasar di Kecamatan Parado menunjuk muridnya untuk menjadi duta keselamatan. Duta keselamatan. Kami pelopor keselamatanku di jalan. Duta keselamatan mengampu beberapa tugas, antara lain mengampanyekan keselamatan berkendara, menghimbau anak-anak di bawah umur untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor, serta menjelaskan cara menyeberang jalan yang benar. Summer birthday is today, is today, is today. Summer birthday is today. Kegiatan Duta Keselamatan kali ini juga bertepatan dengan ulang tahun Ibu Nutfah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami memberi beliau sedikit kejutan. Selamat panjang umur dan bahagia. Bilang apa? Bilang apa? Happy birthday Ibu Nutfah. Happy birthday Ibu Ibu Pratun. Ibu Nutfah, selamat ulang tahun ya. Kami senang belajar dengan Ibu Nutfah. Oh, Ibu Nutfah. Ibu Nutfah sehat, sabar, semangat, selalu sholat, dan sehat sentosa. Pesan saya, banyak sekali pesan. Happy birthday Ibu Nutfah. Buka, 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 buka kadonya, buka kadonya sekarang juga, sekarang juga. Jadi kenapa hadiahnya baju poluan, baju polisi cilik? Karena Ibu Nutfah tuh pengen sekali ngasihin baju polisi untuk duta-duta keselamatannya. Dari dulu yang saya inginkan, hadiah itu sangat-sangat saya inginkan karena saya ingin anak-anak saya memakai seragam kepolisian. Dengan seragam ini, Ibu Nutfah berharap Duta Keselamatan di setiap sekolah dapat membantu menyeberangkan teman-temannya saat berangkat maupun pulang sekolah. Hai, 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 hai. Aku bersyukur bisa mengecap kehidupan di Desa Paradowane, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
selama mengabdi di sini, aku tinggal bersama Abi dan Umi. Kasih rakit tangan ke Rika. Nanti tangan saya juga ikut keparut. Aduh, tuh kan. Tak sekedar memberi tempat bernaung, orang tua angkatku ini juga melimpahkan kasih sayangnya. Alhamdulillah, senang ya karena Umi, Abi, Ainan baik sekali orangnya. Jadi ya Umi itu sama mama saya di rumah itu nggak beda-beda jauh sifatnya. Jadi Umi yang selalu perhatian sama anaknya, yang selalu bersih banget Umi itu. Jadi kalau misalnya saya suka nggak enak sih kadang-kadang bawa anak-anak kan mereka tangannya kotor-kotor. Abi dan Umi memiliki 3 anak. 2 bersekolah di Bima, sementara si bungsu Ainan adalah muridku di SDN Paradowane. Meski belum genap 5 bulan, aku dan Ainan cukup akrab. Murid kelas 5 ini sosok istimewa. Selain menjadi bintang kelas, Ainan juga sudah mencetak beberapa prestasi gemilang. Ada peningkatannya, ada kemajuan semuanya itu anak-anak itu nih. Terutama kakak Ainan yang ada di rumah ini, alhamdulillah. Ini kan sudah kenyataannya berhasil suksesnya karena dibimbing dan dibina dan diasuh sama kakak Rikanya, alhamdulillah. Bulan November lalu, Ainan dan Debbie, murid kelas 5, terpilih menjadi Wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lomba KPCI atau Komunitas Penulis Cilik Indonesia. Mereka berkompetisi di Jakarta bersaing dengan 155 peserta lain dari sejumlah provinsi. Ainan maju ke tingkat nasional untuk kategori mendongeng. Sementara Debbie mewakili kategori menulis pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi. Ainan juga pernah memenangkan Lomba Daiyah se-Kabupaten Bima. Perlu diketahui bahwa saat ini kita sedang menjalankan nuzulul Quran Biasanya, Ainan berlatih ceramah bersama sang ayah. yang di dalamnya termasuk sedekah. Maka kita akan keluar dari bulan Ramadan ini bagaikan bayi yang baru keluar dari kandungan ibunya. Yang saya dapat ilmunya dulu istilahnya itu pada saat sholat, ora itlabora, belajar sambil berdoa. Itu sih harapan saya kepada anak dan selalu kita berdoa. Kita pupuk semangat mereka. Bagaimana sekolahnya bisa sukses, itu saja harapan kita orang tua. Hanya itu harta benda yang bisa kita kasih. Tidak ada harta benda yang banyak, hanya ilmu inilah yang kita bina terus. Ya. Seperti itu. Jadi selanjutnya nanti kalau cerita segala macam ini seperti itu, jangan cepat-cepatnya, pelan-pelan. Bahasa dengan main tangannya itu nih harus pas. Ainan telah membuktikan setiap anak bisa merengkuh prestasi. Insya Ikra warab, Termasuk malaikat-malaikat kecil desa Paradowane. Begitu modelnya. Apalagi yang mau ditanya? Udah tante. Udah, tanyain ini juga. Bapak? Ainan tak sekedar berujar, ia tapaki setiap butir kesempatan untuk menuju impiannya. Termasuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler majalah dinding di sekolah kami. Ia mengasah kemampuannya sebagai reporter cilik. Perkenalkan Pak, nama saya Ainan Sarsabila. Nama Bapak siapa sih? Ibrahim ya. Hari ini aku mendampingi Ainan dan Anhar. Umurnya berapa? Umurnya Bapak tuh ada berapa? Mereka mewawancarai Pak Camat untuk rubrik profil. Istrinya Bapak tuh ada berapa? 1. Mau ditambahin lagi nggak Pak? Jangan. Anaknya Bapak yang laki-laki nggak ada ya? Nggak ada. Sama yang perempuan belum ada. Nggak ada. Pesan-pesan Bapak buat anak SDN Paradowane itu apa sih? Oh, besar. Hanya SDN Paradowane di Kecamatan Parado. Mudah-mudahan ke depan tetap berlanjut gitu kan, supaya anak-anak SDN Paradowane khususnya di Kecamatan Parado ini bisa maju.
Oh, itu aja Pak pesan-pesannya. Terima kasih. Jadi tadi saya nanya umurnya berapa, namanya siapa, banyak deh. Pokoknya senang deh. Untuk foto si Ainan lagi wawancara. Usai jam sekolah, kami berkumpul di rumah Ibu Asni, guru bahasa Indonesia. Kami rapat untuk menentukan edisi majalah dinding terbitan kedua. Mading SDN Paradowane beranggotakan 10 orang. Redaktur sastra Rahmawati, tim kreatif, reporter dan fotografer rutin menghadiri rapat redaksi setiap minggu. Diwawancara di Pak Camat. Ya, saya sih senang-senang aja, nggak ada gangguan. Karena memang di rumah ini nggak ada anak-anak, ya mereka tinggal datang aja. Dan juga bagi anak-anak juga bagus untuk menambah wawasan mereka. Ya, karena mereka di samping sebagai ada nilai tambahnya, juga mereka kan ada kegiatannya daripada mereka main-main saja, gitu. Ya, kita berharap sih anak-anak kita dapat menjadi lebih baik lagi dan kemungkinan nanti mereka bisa jadi wartawan-wartawan handal seperti yang ada di TV-TV itu. Ya berharapnya seperti itulah. Anak-anak bisa ada masa depan lah begitu. KTK juga ada 8. Ya. Sudah ada 8 kantornya. Tak lupa, tim kreatif juga menghias majalah dinding sebelum dipajang keesokan harinya. Dan inilah mading kreasi kami kali ini. Meski baru seumur jagung, mading SDN Paradowane berpotensi mencetak para jurnalis handal. Aduh, partaiku Valentin mati. Inilah. Ainan. Coba mati. What is the Indonesian of month? January. March. Bahasa Inggris tak hanya menjadi momok bagi anak-anak di Kecamatan Parado, tapi juga para guru. Jika para pengajar muda menginisiasi program English on the Road untuk anak-anak, lain halnya dengan Pak Syahrul, guru bahasa Inggris di SMA Parado. Sudah ketiga kalinya beliau mengadakan pelatihan untuk guru-guru SD sekecamatan Parado. Kalau pembinaan kemarin kita langsung turun ke sekolah, bina langsung ketika anak-anak itu diajarkan bahasa Inggris, ya kita langsung bantu di situ. Ya. Tapi untuk metode pengajarannya tidak sebagus ini, gitu ya. Tapi dengan kehadiran beliau-beliau ini, alhamdulillah kita diperkaya dan kita dipermantap sehingga anak-anak nanti bisa lebih enjoy ya, belajar bahasa Inggris. Hampir seluruh sekolah di Kecamatan Parado kekurangan guru bahasa Inggris. Untuk mengisi mata pelajaran muatan lokal sebanyak 2 jam, pihak sekolah memilih guru lain. Meskipun guru tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Ketika Bapak Ibu mendapatkan diri, berarti artinya menjawab. Para guru nantinya mempraktikkan metode kreatif yang dipelajari selama pelatihan.
Pembekalan seperti ini bisa membangun kepercayaan diri guru dan murid. Biasanya kalau anak-anak ibu mereka langsung What is the third month of the year? The third month of the year is March. Yes, okay. Give 2 clicks. Bahasa Inggris kerap menghambat prestasi anak-anak Parado, terutama saat berkompetisi dengan sekolah dari kecamatan lain. Second month. What is the second month of the year. Yeah. The second month of the year is February. Okay. Dulunya itu mau ada kegiatan cerdas cermat bahasa Inggris, cuman karena setelah dirapatkan dan guru-guru tidak siap dengan cerdas cermat itu, makanya saya kerjasama dengan Pak Syahrul itu berinisiatif untuk membuat pelatihan guru bahasa Inggris sebelum cerdas cermat itu diadakan. Saya akan bagikan ini lagi untuk Ibu ya. Sekarang kita game ya. Everybody stand up. Perhatian Pak Syahrul terhadap dunia pendidikan di Tanah Parado pantang diragukan. Oke. Tak sekedar mengajar keterampilan berbahasa Inggris, Pak Syahrul juga menginspirasi banyak orang. Bahwa setiap pribadi berhak maju dan menjadi lebih baik. The last month of the year is March. Aku juga mengumpamakan sosok Nisa sebagai malaikat surga Parado. Kita ingin mengumpulkan dana untuk Hasim. Gerakan untuk Hasim yaitu gerakan koin harapan untuk Hasim. Kita harus memiliki rasa solidaritas kepada sesama. Murid kelas 2 SMA ini mengajak aku dan adik-adik kelasnya untuk membantu Hasim, murid kelas 4 SDN Paradowane yang menderita rambut jauh. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga koin kalian bermanfaat untuk Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi dulu. Kami mengumpulkan uang receh dari beberapa sekolah untuk membelikan Hasim sebuah kacamata. Kami menyebutnya koin harapan. Ibrahim. Sudah terkumpul Rp300.000. Uang ini bisa digunakan Hasim untuk memeriksakan mata dan membeli kacamata baru. 60. Aku tersentuh dengan ide Nisa. Ia menginspirasi anak-anak lain untuk peduli terhadap sesama. Nisa tuh mikir, Nisa kan sering dibilang sama orang kan anak manja, terus sering minta uang sama orang tua. Orang juga pernah bilang, apa sih gunanya hidup kamu itu udah gede kayak gitu badannya, nggak ada gunanya untuk orang lain. Terus Nisa langsung jawab kayak gini, mungkin ada suatu saat nanti Nisa bisa bantu orang lain. Nisa bilang kayak gitu, hidup yang baik tuh hidup berguna untuk orang lain, itu aja. Minggu pagi kami membawa Hasim ke kota Bima untuk periksa mata.
Salah seorang warga meminjamkan mobil pick-up-nya untuk mengangkut kami. Hasim berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya hanyalah pencari rumput laut. Tiba di Kota Bima, kami langsung menuju sebuah optik. Nggak bisa sama sekali. Ini apa katanya hasil komputernya sama hasil periksa manual itu nggak cocok, jadi khawatirnya mbaknya katanya mungkin harus konsultasi ke dokter dulu, soalnya sampai min 10 itu nggak bisa lihat, jadi mungkin mbaknya khawatirnya ada kelainan saraf. Kami pun membawa Hasim ke dokter mata untuk mendapat kejelasan. Hasim menggunakan kacamata ini sejak kelas 1. Akibatnya, Hasim mengalami gangguan amblyopia atau mata malas. Saraf-saraf matanya seolah tertidur malas sehingga penglihatannya berkurang. Sampai 3 bulan lagi ya sayangnya. Dipakai terus kacamatanya ya. Beruntung, mata Hasim masih bisa disembuhkan. Hasim pun berkesempatan melihat dunia dengan penuh harapan. Harapan merupakan perwujudan mimpi. Tak perlu takut untuk bermimpi. Itulah yang selalu kutekankan pada anak-anak Parado. Hari ini aku mengajak mereka bermimpi menjadi seorang fotografer. Mengabadikan setiap momen menarik lewat lensa kamera. Potensi anak-anak jauh di atas bayanganku. Jika terus diasah, aku yakin kelak mereka akan bercahaya menyinari tanah surga Parado. Cek, Parado Wane! Yeah!